Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Bawah Karaeng pada tahun 2005 lalu. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Assalamualaikum Bang Arya Sena. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Arya Sena. Ini sudah yang kesekian kalinya kita menghadirkan Bang Arya Sena untuk menceritakan pengalaman-pengalaman pendakiannya. Tentunya yang diselipi dengan cerita-cerita horor, Bang ya. Betul. Sekali lagi saya mewakili tim Jejak Backpacker, terima kasih banyak Bang Sena sudah meluangkan waktunya untuk kami bercerita pada subscriber fansnya Bang Arya Sena. Dan terima kasih juga untuk subscriber kita maupun fansnya Bang Arya Sena yang kemarin minta hadirkan kembali Bang Arya Sena. Ini sudah kita hadirkan kembali. Mudah-mudahan ceritanya lebih seru dan lebih horor lagi. Oke, Bang Arya Sena, ini kita mau mengupas tentang pendakian Bang Arya Sena waktu pendakian di Gunung Bawah Karaeng. Ini kan seperti kita udah lihat udah diangkat di channel Bang Umang ya. Ya betul. Oke. Tapi kita mau angkat lagi di Jejak Backpacker karena selalu ada perbedaan, walaupun intinya sama gitu. Betul. Oke. Sebelum narasumber Bang Arya Sena menceritakan pengalaman mistisnya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Arya Sena, mungkin langsung aja Bang ya, karena mengingat waktu sudah agak malam. Oke, assalamualaikum sahabat-sahabat Jejak Backpacker dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam yang indah ini gue kembali kedatangan teman-teman dari Jejak Backpacker. Tentunya dalam kesempatan ini juga gue berusaha untuk menceritakan sebuah kisah atau pengalaman gue di saat gue melakukan pendakian Gunung Bawah Karaeng pada tahun 2005 silam. Pendakian ini cukup fenomenal karena cukup nekat ya. Oke, gue persingkat aja ya, tapi jelas mungkin agak keluar sedikit dari konteks gue biasa bicara. Tetapi teman-teman dapat runutannya walaupun tidak terlalu lengkap gitu ya. Intinya pendakian Bawah Karaeng ini diawali dengan kehadiran sosok anak kos yang ngontrak tempat yang tinggal di tempat gua. Ternyata dia dari Toraja. Ngobrol-ngobrol dan mereka tahu itu gua anak gunung ya, karena teman-temannya juga sering datang. Akhirnya gue direkomendasikan 2 gunung, satu Bawah Karaeng, satu Latimojong. Karena ketinggian Latimojong itu cukup menggelegar dan merupakan gunung tertinggi di Sulawesi, pada saat itu gue pilihlah untuk ke Gunung Latimojong. Tetapi karena budgeting gue itu tidak mencukupi, akhirnya pendakian ke Latimojong dialihkan ke Gunung Bawah Karaeng. Karena apa ya? Karena saat itu sumber pendanaan gue itu dari hasil penjualan motor gue. Gue nyicil selama sekitar 17 bulan atau 18 bulan, sekitar 19 atau 20 juta. Itu gue jual cuman 2,5 juta. Wow. Ya, tapi karena tekad sudah bulat dan kuat, I don't care, 2,5 juta jadi sikat gitu kan. Bungkus. Udah, karena saat itu gue udah menikah ya tahun 2005, dan waktu itu gue punya anak kecil. Anak gue waktu itu si Ari baru umur setahun setengah. Jadi hasil penjualan motor itu dibagi 2. Karena yang gue tinggalkan di rumah itu ada anak gue, jadi otomatis duit 2,5 juta itu lebih besar gue kasih ke mantan istri gue nih, ke ibunya Ari. Saat itu belum mantan ya. Gue kasih ke ibunya Ari 1,5 juta,
Sementara gue yang akan bertarung ke Sulawesi hanya pegang uang 1 juta. Terus gue tanya sama anak-anak kos gue, mereka bilang cukup Mas Santo, cukup uang 1 juta itu. Mungkin sebenarnya kurang, tapi karena nggak mau memantahkan mental gue, tetap dibilang cukup. Dan gue waktu itu ngerasa mau cukup mau kurang sabodo toing gitu kan. Pokoknya berangkat, latih mojong bro gitu. semangat 45 lah. Ini setelah literasi udah cukup, ya gue dapet dari anak kos gue nih untuk sampai ke Makassar. Udah gue mulai persiapan. Singkat kata, biasalah ya, gue itu naik kereta dari UP ke Cikini, di Cikini turun, terus naik 17 ke Senen, dari Senen sambung lagi kereta ke stasiun Turi. Nah itu perjalanan sekitar 1 hari 1 malam. Esok paginya gue sampai stasiun Turi itu sekitar jam 9, istirahat sekitar sejam 2 jam, gali lagi literasi. Waktu itu dapat informasi kalau nggak salah gue naik Lion apa ya, bukan Lion Q, Lion S kalau nggak salah ya. Jadi dari Turi ke Tanjung Perak. Nah setelah gue naik angkot, sampailah gue ke pelabuhan Tanjung Perak. Begitu turun gue langsung digandeng tuh. Cah, ada orang pede banget gandeng gue. Gandeng, ditanya-tanya mau kemana Mas. Gue bilang mau ke Makassar Pak. Oh Makassar, ayo. Itu orang asik ya penampilannya rapi, suaranya bagus, baik gitu. Pokoknya gue digiring, ditemenin sama dia sambil digandeng. Begitu sampai loket, dia langsung pesen tiket, terus minta duit sama gue 175.000. Ya udahlah, udah depan loket nggak mungkin nipu kan pikiran gue. Gue kasih duit 175, terus nggak lama tiket berpindah ke tangan gue. Terus dia langsung, Mas hati-hati ya. Ya udah, begitu dia jalan gue buka 155.000 kan suwe. 150.000 gitu kan suwe, dia ngambil 25, biarin dah. Emang gue pikirin mana lagi cekak lagi gue kata gitu kan. Jigo terasa banget bro, gede waktu itu ya, soalnya duit ngepas. Udahlah bodo amat lah. Nah pas lagi nunggu itu biasa keterangan dari pihak loket ya, pihak pelayaran waktu itu mengatakan bahwa KMP Ciremai yang akan gue tumpangi sampai ke kota Makassar nanti itu dia akan merapat ke dermaga pukul 16 ya, atau jam 4 sore. Udah santai kan, gue tunggu. Udah jam 4 itu kapal ya, batang hidungnya belum juga kelihatan. Jangankan batang hidungnya, suaranya aja belum kedengeran. Dot gue kata wah biasalah. 2 jam sudah biasa ya. Gue tunggu santai. Nah dalam proses nunggu ini gue kenalan ya sama anak Toraja sama anak Manado. Nah yang anak Manadonya ini namanya gue ngobrol-ngobrol akrab sama dia. Terus sebelum kapal datang, mantan istri gue nelpon ngabarin soal anak gue. Ngobrol. Selesai ngobrol handphone gue jatuh. Brak, hancur berantakan tuh kan. Wah jatuh handphone. Udah gue beresin, truk pasang semuanya, nyala. Ya nyala. Terus gue tunggu sampai sekitar berapa lama, kok nggak ada suara SMS masuk ya, nggak ada suara telepon masuk. Pas gue cek lang, kagak ada sinyalnya. Sesuai banget, nyala cuma sinyalnya lungo, hilang. Lah gue kata ya, gue penasaran kan, gue bongkar lagi, gue cek, pasang kartu lagi, pasang baterai, tetep sinyalnya lungo. Ya udahlah, gue dalam hati gue, dah nih gimana ngubungin apa namanya temen-temennya si anak kos gue nih, namanya UT ya, Ruth Grace. Buat Ruth Grace yang ada di Toraja, kamu cantik dan saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuannya. Gue bingung kan cara ngubungin temennya si UT kan. Tapi gue tenang aja lah, biarin lah, ada wartel ini pikiran gue ya. Nah, jadi nanti sampai Makassar gue bisa cari wartel, gue bisa nelpon dari sana. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu wartel itu, jadi kita masuk bilik-bilik telepon, nanti di situ ada argonya ya, keluar. Nah itu angkanya, 5 menit make kita bayar sekian. Kira-kira kayak gitu ya, gue persingkat aja. Pikiran gue waktu itu udahlah biarin, masih ada wartel. Selalu yang penting handphone gue nggak mati, karena di situ ada nomor kontak person yang harus gue hubungi ketika gue sampai ke Makassar nanti. Udah santai. Udah masuk tuh jam 7 malam, kapal belum datang juga. Jam 8 malam, kapal belum datang juga. Jam 9 malam, kapal belum datang juga. Jam 10 malam baru kedengeran dot buseng. Katanya jam 4. Jam 10 itu baru kedengeran dot-dotnya doang, belum sandar. Jam 11 sandar. Wah itu
Kita langsung berebut naik ke atas kan. Wah, gubruk. Pokoknya saat itu crowded lah ya. Sistem transportasi kita waktu itu masih crowded, nggak kayak sekarang udah bagus. Berebutan naik ke atas, begitu sampai atas tempat duduk penumpang itu udah ada yang lapak-lapakin. Jadi kalau kita mau enak bayar ceban dulu gitu kan, dalam hati gue, dah lah mendingan gua di pinggiran tuh. Di di lambung kapal itu kan, alah bodo amat lah. Gue sama si akhirnya sama yang anak Toraja itu gue lupa namanya. Akhirnya kita sama-sama ke lambung kapal di situ. Nah, gue pikir nih setelah kita udah naik kapal, ya paling lama 15 menit lah ya kapal berangkat. Nggak taunya itu jam 1 malam kapal baru berangkat. Buset. Dia ini ternyata ya gue tahu. Jadi dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur itu biasanya ngangkut barang. Nah di situ pedagang-pedagang lah ngangkat barangnya dia ya. Jadi proses sandarnya itu sampai 2 jam itu ternyata angkat barang ke atas kapal. Wah untungnya ya saat itu di samping gua ada 2 wanita cantik. Saat itu gua nggak terlalu pusing ya karena ada 2 cewek cantik di samping gua. Ngobrol-ngobrol. Kira-kira jam 1 malam berangkatlah kapal meninggalkan Surabaya menuju ke Makassar. Nah sepanjang perjalanan di kapal ini adegannya gue cut aja ya. Gue langsung masuk ke perairan Masalembo. Ketika gue lagi asik-asik sama karena waktu itu gue cukup piawai ya merayu. Nah jadi dapat dikit-dikit gitu kan. Dapat dikit. Nah begitu sampai Masalembo itu adegan nya gitu sedikit dihentikan karena tiba-tiba kapal berhenti. Ya bukan aham-aham yang begitu enggak ya. Namanya baru kenal lumayan lah gitu kan. Yo nyerempet bibir gitu kan. Nah begitu sampai di Masalembo, gue berhenti dulu tuh. Gue tanya sama si cewek ini kan, sama si kenapa berhenti dek? Ini kak, ini Masalembo kak. Masalembo itu apa? Masalembo itu tempat tanpa emas tenggelam kak. Angker deh, jangan kencang-kencang kak katanya gitu kan. Pokoknya intinya tuh di Masalembo itu yang aktivitas di kapal yang tadinya rame, ketika kapal berhenti terus dia menyalakan klaksonnya, buang, itu hening semua, hening. Jadi di Masalembo itu pasti kapal berhenti untuk menghormati korban-korban tanpa emas. Dan perairan Masalembo itu kalau kita masuk Selat Makassar itu kan dia goyang-goyang parah toh. Cuman di situ ombak tenang. Betul-betul tenang. Gue merinding nih. Ya. Di situ ada kapal itu berhenti sekitar 10 menit. Nanti dia baru melanjutkan perjalanan lagi. Nah, itu pun kegiatan gue terhenti sebentar, berlanjut lagi nanti setelah kapal berjalan ya. Nah, udah jalan. Nah, lepas Masalembo itu barulah terlihat lampu-lampu di bibir pantai. Tapi jauh ya. Sebelah kiri, sebelah kanan tuh udah mulai kelihatan. Dari lambung kapal tuh udah mulai kelihatan. Pikiran gue nyampe nih bentar lagi nih. Itu kita di atas kapal berangkat dari Surabaya itu jam 1 malam, seharian full di atas laut. Malam lagi sampai Masalembo itu sekitar jam 10 malam next malamnya ya. Nah, masuk Makassar itu sekitar jam 2 pagi. Nah pas mau masuk Makassar ini ngasih handphonenya dia ya, kakak nanti kakak bagaimana hubungin teman-teman kakak kan. Ya udah dipinjemin tuh handphone. Selamat lah gua, dalam arti bukan masalah selamat apa-apanya, lumayan kuartil kan. Nelpon ke handphone. Duit lagi cekak masalahnya kan. Dah dipinjemin handphone, kontak-kontak, tersambung lah gua sama teman-teman gue yang bakal jemput atau teman-temannya UT yang bakal jemput gue di Pelabuhan Makassar. Nah itu terus ngiringin gue sampai gue ketemu sama teman-teman dari Makassar ini. Setelah ketemu gue berpisah sama dan sampai detik ini gue nggak pernah ketemu lagi sama ya. Entah di mana engkau berada, kau cantik sekali. Udah setelah berpisah sama gue ikutlah ke Jalan Andi Mangerangi 2 ya. Di situ gue langsung ditaruh di base camp teman-teman gue yang di sana dari kampus Pancasakti. Ngobrol di sana ada sambutan yang cukup unik.
ya, yaitu kita langsung disuguhkan, kalau di Jawa ini tuak, tapi kalau di sana namanya balok. Nah, ada balok manis, ada balok pahit. Untungnya gue cerdas, ya, yang gue ambil balok manis. Coba kalau balok pahit, itu sempet dipaksa ya, karena memang jamuan kehormatan ya, ala pencinta alam di sana lah gitu. Cuman gue dengan halus bisa menghindarinya akhirnya. Nggak jadi tuh minum balok manis, balok pahit. Karena apa? Karena gue pemabuk ya, minum sedikit langsung tepar. Kalau peminum kan minum seember juga nggak apa-apa, dia akan kuat-kuat aja. Ya udah, akhirnya gue berhasil selamat. Istirahat lah gue ya. Hari pertama itu di Makassar, agak siang ya, jam 11 itu gue diajak muter-muter Makassar tuh, ke Pantai Losari, ke benteng apa tadi, Rotterdam. Sorenya gue diajak makan coto di Jalan Gagak. Ini cotonya betul-betul enak ya, namanya coto gagak. Bukan burung gagak yang dijadiin coto, tapi coto yang ada di Jalan Gagak. Itu enaknya minta ampun. 4.000 perak pakai ketupat ya, 3 mangkok bro. Biarin cekak-cekak dah, yang penting bener enak banget ya. Buat teman-teman yang ke Makassar, teman-teman subscriber yang mau main ke Makassar, mampir tuh ke Jalan Gagak. Gue nggak tahu namanya coto Haji siapa atau apalah, pokoknya di situ enak banget cotonya. Selesai makan, balik ke base camp. Nah, selama 2 hari ini pokoknya gue dibikin seneng-seneng lah, sampai akhirnya setelah 2 hari santai, barulah gue ditanyain budgeting ada berapa bang. Gue bilang saat itu ketika gue sampai di Makassar itu uang tinggal 700 ribuan dah kalau nggak salah ya, 700 ribuan. Terus mereka bilang kayaknya nggak cukup bang kalau ke Latimojong. Mas, kayaknya nggak cukup, tapi tenang mas, tenang, kita coba ajukan budget ke kampus. Ternyata setelah mengajukan budget ke kampus, nggak cukup juga. Akhirnya untuk apa ya, menyenangkan hati gue, dialihkanlah pendakian gue ke Gunung Bokaraeng. Nah, Gunung Bokaraeng ini gunung sebelumnya gue belum tahu ya. Jadi kisi-kisinya tuh ini gunung yang syarat dengan mistis. Di sana juga ada namanya gelar Haji Bokaraeng. Jadi masyarakat sekitar percaya di bulan-bulan tertentu jika melakukan pendakian ke Gunung Bokaraeng, terus melakukan apa namanya, seperti ibadah haji itu, kalau memang menemukan sesuatu maka mereka akan mendapatkan gelar Haji Bokaraeng. Nah itu, tapi waktu itu gue belum tahu ya, belum tahu. Singkatnya, setelah memang sudah dipastikan kita akan berangkat ke Bokaraeng, ya udah persiapan malamnya tuh, pokoknya kita cek and recheck segala macam, persiapan peralatan pendakian juga logistik pendakian kita, istirahat. Besok pagi sekitar jam 10-an dari Andi Mangrangi kita menuju ke Terminal Maros. Terus dari Maros nanti sekitar 6 jam sampai ke Malino itu ya. Kita 6 jam lewat jalan yang likang-likung gak karu-karuan, lewatin bendungan Sibili-Bili, terus naik ke atas, sampailah nanti kita ke Malino. Malino itu sejuk banget, sangat jauh beda dengan Makassar. Mungkin kalau di Jawa ini puncak lah ya, cuman puncak pohonnya sedikit. Kalau ini memang pohonnya banyak banget, dia bukan kebun teh. Di Malino itu udah sore ya, sekitar jam berapa? Jam 5-an. Nah, Indra, Kodok, sama Jamal ya, anak-anak Pancasakti yang waktu itu menemani gua ngelobi lagi. Akhirnya angkotnya mau tuh nganter kita ke pintu masuk Lembana, tapi dia nggak turun ke Lembana, nggak, cuman di pintu masuk ya, di desa Lembana itu ya. Kira-kira setengah jam kemudian dari Malino kita sampai ke Lembana. Begitu turun itu hujan deras, nggak kira-kira, deras banget. Akhirnya neduh dulu lah kita sampai sekitar jam 7-an malam itu. Setelah dipastikan hujan berhenti, kita siapin tuh alat penerangan kita, apa aja lah pokoknya buat alat penerangan. Gue ingat ada yang bawa lampu badai, gue kalau sementara gue tuh bawa senter. Udah, kita bergerak meninggalkan jalan raya menuju ke desa Lembana. Itu gue ingat dia tuh turun, jalanannya masih makadam, batu-batu, dan masih gelap gulita ya, belum ada listrik sama sekali. Sekitar 50 menit jalan, turun, datar. Intinya tuh nggak ada naiknya, seingat gue nggak ada naiknya. Sekitar 50 menit kemudian sampailah kita ke rumah Tata. Nah dulu
Tata yang dipercaya untuk menjadi kuncen lah ya, namanya Tata Muding. Sampailah kita di rumah Tata Buning. Jamal, Indra sama Kodok ini kayaknya udah akrab ya, udah biasa banget ngobrol-ngobrol mereka dengan cara Makassar. Terus Tata langsung negor gue pakai bahasa Makassar, ya gue bengong. Terus dijelasin sama anak-anak kan bahwa gue ini dari Jawa. Ya udah, kebetulan Tata waktu itu ngomong Indonesianya patah-patah lah. Kadang Indonesia, kadang Makassar. Dijelasin. Kita masuk ke rumah Tata. Di rumah Tata itu gue ngobrol-ngobrol sebentar. Yang gue inget di sana itu gue ditawarin rokok Kaluruji. Ini yang gue inget banget ya, Kaluruji. Terus ngobrol-ngobrol. Kira-kira sejam kemudian gue capek ya, gue tidur duluan. Sementara Indra, Jamal sama Kodok itu masih ngobrol-ngobrol. Nggak tahu mereka sampai jam berapa ngobrol-ngobrol. Yang jelas gue udah lelap, udah ngimpi. Dan udaranya cukup dingin ya. Di bawah itu gue udah pakai SB, gue inget banget. Gue tidur sampai kira-kira jam 7 pagi gue bangun. Begitu bangun itu udah ada suguhan teh manis sama singkong goreng, singkong rebus sama pisang goreng. Itu mah nggak pakai lama, kelar. Nah udah, habis itu Tata langsung negor gue, langsung ngasih nasihat ya. Gue harus sering tabe-tabe gitu ya, tabe gitu ya, atau batabe lah kalau disebutnya di Makassar itu batabe. Jadi kalau misalnya gue ada di satu lokasi yang perasaan gue nggak enak atau kelihatannya wingit menurut gue, itu sebaiknya gue harus batabe gitu tadi, permisi gitu ya. Pokoknya harus kayak gitu. Karena saat itu Bokaraeng masih menggelegar banget yang namanya cerita soal keangkerannya. Ya udah gue dengerin, dan sebelum gue jalan, Tata lagi, nih kayaknya waktu itu cuman gue doang ya. Entah karena ini memang mungkin pengalaman spiritual dari Tata Muding sendiri atau bagaimana, gue juga kurang paham. Soalnya ada beberapa anak didik gue yang udah sampai sana, tetapi mereka nggak dapat pesan ini ya. Jadi kalau nanti di puncak Bokaraeng di atas pos 10 sampai menjelang puncak itu nanti ketemu kayu yang batangnya merah, daunnya merah, itu boleh diambil batangnya, boleh dibawa ke Jawa sebagai kenang-kenangan. Tetapi kalau lain dari itu nggak boleh, kata Tata gitu kan. Jangan ambil apapun, jangan petik apapun. Tapi kalau kamu nih orang Jawa, nanti ketemu kayu yang merah sama daunnya merah, nggak apa-apa kamu ambil batangnya untuk bawa pulang ke Jawa, nanti kasih tahu saya kalau udah sampai sini. Gue bilang oke Tata ya. Oke. Udah, setelah dilepas pakai dulu masih ada ini ya, pelepasan adatnya, tapi hanya sama Tatanya ya. Pas kita mulai bergerak tuh menuju ke Gunung Bokaraeng, gue inget banget pertama kita lewatin kebun warga. Kadang-kadang ternak lah ya, mungkin kambing, mungkin sapi, gue lupa. Terus datar, lewatin kebun warga, langsung naik ke atas tuh. Punggungnya agak terbuka sampai sekitar 1 jam ke depan. Gue nggak tahu apakah sekarang masih seperti itu atau tambah parah, gue nggak tahu. Apa sekarang udah lebat lagi, gue nggak tahu. Ini tahun 2005 ya. Terus dia nanti belok kita lewat kali kecil, naik jalan tanjakannya agak datar. Kira-kira sejam kemudian kita ketemu pos 1. Itu udah kita mulai masuk ke hutan rimba, full hutan rimba. Dari pos 1 ke pos 2 tanjakannya juga selau ya, landai. Itu juga jaraknya sekitar 50 menitan lah ya, kurang lebihnya. Itu udah mulai jalanan tanah dan batu ya, campur-campur. Standar sepanjang naik ini nggak ada ya, gue nggak merasa apa-apa, biasa aja. Karena mungkin juga siang kali ya, jadi biasa aja. Nah dari 2 ke 3 itu sekitar sama 50 menitan. Cuman di pos 3 ini Indra, Kodok sama Jamal itu kayaknya nggak nyaman banget. Pas gue minta istirahat, Mas Santo jangan di sini Ji. Kenapa Indra? Pokoknya jangan di sini. Nanti kita istirahat di atas aja. Gue bilang, capek saya. Istirahat dulu sebentar di sini lah. Akhirnya mereka tuh nggak mau menunjukkan sesuatu lah. Ada yang diumpetin dengan agak sedikit resah dan gelisah. Akhirnya mau nemenin gue di sini. Nah, di saat istirahat inilah gue baru ngerasa kayak yang dibilang Tata. Kok hawanya kayak wingit gitu ya. Tapi belum belum ada penampakan apa-apa. Waktu itu juga masih siang. Gue inget banget. Sampai sekitar pos 3 itu sekitar jam 10-an lah, jam 10 pagi. Karena kita berangkat jam 7 kan. Gue cuma ngerasa kok kan di pos 3 itu nanti ada pohon besar ya. Ya pohonnya gede-gede semua. Cuman ada satu pohon
yang kok mata gue maunya ngeliat ke situ terus gitu. Cuman gue waktu itu gue merasa ada apanya, tapi kok merinding gitu. Setelah gue merinding, baru gue ngomong sama Indra, Jamal, ayo kita jalan. Gue bilang gitu, jalan-jalan Mas Santo, jalan-jalan, nanti aja di pos 4 kita istirahat. Nah di pos 4 itu ada mata air ya. Jadi nanti begitu sampai pos 4, sebelum kita masuk pos 4 itu pohonannya semakin pendek. Begitu nanti kita di lokasi pos 4, itu udah terbuka dia. Itu pemandangannya bagus banget. Nah di pos 4 ini gue sempet inget-inget lah sama si mati gue, sialan gue kangen sama si inget-inget sebentar. Terus si Indra, Jamal atau Kodok itu bongkar peralatan mereka. Kita makan dulu di situ. Kita makan. Gue masih inget di sini Indra lagunya. Itu dia nyanyi lagu-lagu slang ya. Gue inget banget nih Indra. Lu kalau ke Jakarta mampir tempat gue Indra ya. Gue inget banget dia nyanyi. Di sini tempat cari senang. Salah tempat kalau kau cari uang. Di sini tenanana, na. Itu si Indra itu nyanyi itu terus selama di sini, dan gue lagu itu selalu terkenang ya. Karena apa? Posisi gue ada di Sulawesi Selatan di Gunung Bukaraeng. Jadi lagu slang yang ini memang punya tempat khusus di hati gue, karena memang gue dengar ini di gunung dari mulutnya si Indra. Indra nih nyanyi ini terus, dia semangat banget. Dalam hati gue, wah keren ya, mantap. Sekitar 1 jam kita istirahat di pos 4. Nah mereka pesan, Mas Santo, dari 4 ke 5 emang terbuka jelas, tapi kita jangan jauh-jauh ya gitu kan. Kita semua harus rapet-rapet, taruh kata bahasanya kayak gitu. Oke Ndra, siap, gue bilang kayak gitu. Emang kenapa Ndra? Nanti kata dia gitu. Nah di sini nih, walaupun siang ya, ketika kita masuk pos 5 saat itu adalah pohon-pohon kering, juga alang-alang dan bebatuan. Apakah masih seperti ini dari 4 ke 5? Gue nggak paham ya. Ini saat itu tahun 2005. Jadi ketika kita meninggalkan pos 4 menuju pos 5, si Indra yang tadinya nyanyi riang dan gembira, itu di sini dia silent. Jalan silent. Terus ketika kita naik kan sampai ke atas bukit batunya tuh, jalanannya juga nggak terlalu terjal ya, naik. Ketika ada satu titik mereka jalannya agak cepet. Mas Santo cepat gitu kan. Dalam hati gue, kenapa nih cepat ya, udah gue ikutin. Nah ketika padahal saat itu terang benderang ya, cuman gue merinding. Gue cuman masih belum tahu nih kenapa gue merinding, gue nggak tahu. Gue merinding, gue perhatiin ini tempat terang, pemandangan ke belakang bagus, langit biru ya. Tapi kenapa ada hawa kayak wingit gitu ya. Cuman gue waktu itu bodo amat lah, mau wingit kayak mau wongot kok, emang gue pikirin. Naik sampai kita ke pos 5. Pos 5 itu kalau nggak salah di Bukit Batu itu. Nanti kita naik lagi ke pos 6 sampai ke pos 7 ya. Gue ingat itu kita udah di Bukit Batu, jalurnya udah botak. Nanti di pos 7 itu baru nanti kita diturunin ke bawah tuh, masuk ke hutan yang sangat lembab, mungkin kayak Gunung Salak ya. Nah di sini sepanjang perjalanan dari 7 ke 8 sampai ke 9